Baik, salam sehat untuk kita semua. Halo, kembali ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas mengenai materi PowerPoint. Untuk materi PowerPoint awal ini, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint. Untuk cara membuka Microsoft PowerPoint, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi karena Anda sebagai siswa pasti sudah tahu bagaimana cara membuka karena mirip atau sama persis dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Inilah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint yang akan kita pelajari. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagian yang paling kiri. Anda bisa perhatikan dengan mouse yang saya tunjuk seperti ini. Ini adalah area Quick Access. Nah, Quick Access adalah toolbar yang berisi sejumlah icon atau tombol perintah yang biasa digunakan untuk mengakses secara cepat pada saat kita bekerja. Tombol akses ini bersifat dinamis atau bersifat sementara yang bisa kita tampilkan semua atau bisa kita kurangi. Nah, seperti contoh di sini saya akan coba masuk ke Quick Access. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya di sini. Seperti yang sudah ada yang dicentang di sini adalah, saya contohkan saja, save. Nah, itu kita bisa lihat di sini, save. Berarti pada perintah Quick Access ini kita bisa mengakses cepat untuk menyimpan dokumen yang sedang atau sementara kita kerjakan. Yang kedua adalah title bar. Nah, ketika kita membuka aplikasi Microsoft PowerPoint, tampilan utama yang akan kita lihat pada bagian tengah adalah presentasi 1 ya. Seperti tampilan ini saya sudah tunjuk dengan ketikus. Ini adalah merupakan judul dari dokumen yang sudah kita buka. Artinya kalau dia tertera presentasi 1, berarti dokumen yang kita buka ini belum pernah disimpan. Nah, ketika kita menyimpan, dia akan berubah dari presentasi 1 menjadi nama file yang kita inginkan. Misalkan contoh, saya menuju ke Quick Access, ketik save. Kemudian di sini saya ganti dengan, dan kita beri nama misalkan Simcomdik ya. Kita pilih di dokumen, letak untuk tempat penyimpanan, lalu kita klik save. Nah, inilah title yang sudah kita rubah menjadi title yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tab menu ribbon. Tab menu ribbon adalah bagian utama dari sebuah aplikasi. Karena tanpa ada bagian ini maka tidak dapat melakukan apapun. Nah, bagian tab ribbon itu terdiri dari home, insert, design, transition, animasi, slideshow, review, dan seterusnya. Itulah bagian-bagian yang ada di PowerPoint. Untuk mengaktifkan menu-menu ini kita cukup menekan nama menu tersebut. Saya contohkan misalkan di insert ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang
bisa kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam bagian dari Microsoft PowerPoint, ke lembar kerja maksudnya. Pengelompokan ribbon, kita bisa mulai dari awal. Pada ribbon home itu terdapat 6 kelompok menu. Jadi pertama clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan editing. Kemudian insert itu terdiri dari slide, tab, image, ilustrasi, add in, link, comment, teks, simbol, dan media. Saya contohkan satu, misalnya media. Pada menu insert ini kita dapat menyisipkan suara atau gambar dalam media presentasi. Kemudian desain. Desain terdiri dari tema, kemudian varian atau pilihan, kemudian ini ada custom, jadi terdiri dari 3 ya. Tema misalkan saya contohkan seperti ini, kita klik ini, maka tampilan akan berubah di lembar kerja, lembar presentasi. Kemudian transition itu terdapat 3 kelompok, yaitu pertama preview ya, kemudian yang kedua transition to the slide, dan yang ketiga adalah timing. Nah, saya contohkan satu transition. Nah, transition ini adalah perintah untuk mengatur perpindahan antara slide yang satu ke slide yang berikutnya. Saya contohkan seperti ini ya, atau kita pilih split misalnya, atau kita pilih shape ya. Kemudian animasi. Pada kelompok animasi itu terdapat 4 bagian menu, yaitu preview, animasi, dan advance, dan terakhir itu timing. Nah, di sini saya contohkan di sini animasi ya. Soalnya animasi ya. Di sini kita masuk ke lembar kerja itu, kemudian kita pilih animasi seperti apa yang akan kita gunakan. Tuh. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian slideshow. Nah, slideshow ini terdapat 3 bagian, yaitu start slideshow, kedua setup, dan ketiga monitor. Nah, di sini kita akan contohkan ya, start slideshow ya. Ya. Akan jadi seperti ini, kelihatan layar sudah penuh dan kita batalkan. Jadi kalau kita akan memulai presentasi, kita bisa klik di menu slideshow. Review. Di kelompok review ini, dia ini ada terdapat 7 ya. Pertama profit, accessibility, insight, linguist, comment, compare, dan link. Nah, saya contohkan satu saja mengenai linguist. Nah, linguist ini berarti tata bahasa. Apakah bahasa yang kita gunakan itu sudah sesuai atau belum? Saya contohkan satu saja. Kemudian kita pindah ke view. Nah, pada view terdapat beberapa bagian, yaitu presentasi view, master view, show, zoom, color, window, dan makro. Saya contohkan satu, misalkan presentasi view
saya pilih ini ya, inside sort. Jadi untuk menampilkan lembar kerja seperti yang sudah kita buat, itu ada berapa lembar kerja yang sudah kita buat dan bisa ditampilkan dalam satu layar. Dan yang paling terakhir adalah add in. Nah, di sini bagian dari ribbon untuk custom, artinya untuk merekam ya, merekam presentasi yang sementara kita buat dengan menggandeng aplikasi seperti contoh yang terlihat adalah menggunakan Camtasia. Kemudian kita pindah ke tombol kontrol jendela. Nah, tombol kontrol jendela di sini ada minimize. Kemudian di sini ada merge cell, kemudian ada close. Ya, kita bisa klik ini, kemudian kita bisa klik maximize lagi, ya. Kemudian kita pindah di slide pane. Nah, slide pane Anda bisa lihat di bagian kiri. Di sini saya sudah mencontohkan seolah-olah saya sudah mengerjakan 2 lembar kerja. Jadi lembar pertama dan lembar kedua. Jadi presentasi 1, slide 1 dan slide kedua. Itu yang dimaksud dengan slide pane. Selanjutnya adalah status bar. Nah, status bar kita bisa melihat di paling bawah ini ya. Nah, artinya status bar di sini kita sudah berada pada bagian 2 lembar slide yang sudah dikerjakan. Kemudian slide area adalah ini ya. Kalau di Microsoft Word itu adalah lembar kerja. Kalau di Excel ada worksheet. Nah, kalau di PowerPoint adalah slide area. Kemudian kita pindah ke Notepen ya. Notepen di sini adalah menu yang dipakai untuk menampilkan catatan dalam slide ya. Kemudian kita ke tombol view ya. Ini tombol view. Jadi mulai dari sini ya, kita berada pada tampilan normal, kemudian kita bisa ke slide sort, kemudian ke reading view, dan kita bisa kembali ke normal. Lalu selanjutnya kita pindah pada bagian yang terakhir adalah zoom ya. Zoom di sini adalah perintah untuk mengatur tampilan dari lembar kerja atau title ya, lembar kerja yang kita kerjakan ya. Seperti ini saya zoom dan saya kecilkan lagi. Jadi demikian untuk materi kita hari ini dan semoga bermanfaat.